Perkenalkan, nama saya Susana Altaningsih, NIM 191416952, kelas A3, jurusan Manajemen, semester 4, dengan mata kuliah Analisis Lingkungan Bisnis dan dosen Adi Mursalin. Di sini saya akan menjelaskan materi bab 5 tentang manajemen krisis. Pertama, pendahuluan. Krisis terjadi bahkan pada perusahaan yang mengambil tindakan untuk menghindarinya. Tindakan alam dan peristiwa acak terjadi. Kebanyakan krisis yang melibatkan bisnis, bagaimanapun, memiliki tingkat keterlibatan manusia dan setidaknya kemungkinan bahwa perusahaan bertanggung jawab atas krisis yang terjadi. Krisis terjadi, mereka biasanya tidak terduga, sering meningkat dengan cepat, dan sering ditandai oleh ketidakpastian tentang penyebabnya dan kemungkinan perkembangannya. Meskipun kejadiannya mungkin sulit diantisipasi dan perkembangannya sulit diprediksi, perusahaan dapat meningkatkan manajemen krisis mereka melalui perencanaan dan persiapan. Sifat dan penyebab krisis. Krisis adalah situasi di mana kerugian terhadap orang atau properti telah terjadi atau bahkan segera terjadi. Krisis biasanya tidak terduga, dapat meningkat dengan cepat, dan dapat merusak kinerja operasi perusahaan, reputasinya, dan kredibilitas manajemen. Pola dari pengembangan krisis. Krisis sering kali memiliki pola yang dapat dikonseptualisasikan dengan menggunakan kerangka siklus hidup yang diperkenalkan pada bab 1. Diadaptasi untuk manajemen krisis. Tahapannya adalah identifikasi, eskalasi, intervensi, dan penyelesaian. Tahapan krisis. Tahapan pertama adalah siklus hidup krisis adalah identifikasi. Krisis dapat diakibatkan dari satu peristiwa atau dari serangkaian perkembangan seiring waktu. Beberapa krisis terungkap langsung ke publik, sedangkan yang lain diidentifikasi dari dalam perusahaan. Tahap kedua adalah eskalasi. Beberapa krisis meledak sebab akibat dari pemberitaan media, tindakan pemerintah, atau tindakan perusahaan. Dalam beberapa kasus seperti Exxon Valdez, krisis diperparah oleh tindakan perusahaan. Faktor penting yang memengaruhi perkembangan fase publik dari sebuah krisis adalah liputan media. Intervensi melibatkan tindakan perusahaan atau pemerintah untuk menangani krisis dan memberikan bantuan kepada korban. Tindakan ini mencangkup komunikasi dengan pemangku kepentingan publik dan pemerintah serta langkah-langkah substantif untuk menyelesaikan krisis dan mengurangi kemungkinan terjadinya krisis serupa di masa mendatang. Komponen dari program manajemen krisis. Penghindaran. Komponen terpenting dari program manajemen krisis adalah penghindaran, dan komponen terpenting berikutnya adalah kesiapsiagaan. Pendekatan terbaik untuk manajemen krisis adalah untuk mengurangi kemungkinan terjadinya krisis, dan prekursor penting untuk melakukannya adalah penilaian risiko internal dan eksposur perusahaan di lingkungan dan pasarnya. Salah satu aspek dari strategi penghindaran adalah audit. Salah satu jenis audit berfokus pada risiko dan penyebabnya. Ini juga merupakan langkah awal dalam mengembangkan langkah-langkah untuk mengurangi risiko yang dapat merusak kinerja perusahaan. Temuan audit harus ditindaklanjuti. Kesiapan. Bagian penting dari kesiapan adalah pengorganisasian. Perusahaan yang rentan terhadap krisis membutuhkan tim manajemen krisis yang dapat dimobilisasi dengan cepat dan secara substantif dapat mengatasi akar penyebab krisis. Dalam kebanyakan kasus, sebuah perusahaan menginginkan satu juru bicara yang dapat berbicara untuk perusahaan dengan satu suara yang konsisten.
Juru bicara harus terus diberi informasi tentang fakta, situasi, dan perkembangan baru. Ada 2 pertimbangan penting dalam memilih juru bicara. Pertama, orang tersebut harus efektif dalam berkomunikasi dengan publik dan berinteraksi dengan media. Kedua, orang tersebut harus memiliki pengetahuan tentang faktor sentral yang terlibat dalam krisis. Analisis akar penyebab. Langkah pertama adalah mengembangkan tanggapan yang efektif adalah menganalisis krisis. Ini jelas bagi banyak perusahaan. Langkah kedua adalah analisis akar penyebab yang bertujuan untuk mengidentifikasi penyebab krisis. Ini memberikan dasar untuk penyelesaian krisis saat ini, menghindari krisis di masa depan, dan kesiapsiagaan menghindari krisis yang terjadi. Tanggapan. Respon mencakup tindakan untuk menyelesaikan krisis, menangani akar penyebabnya, dan berkomunikasi dengan pemangku kepentingan, publik dan pemerintah. Tindakan yang tepat bergantung pada akar penyebab dan situasi spesifik. Resolusi. Krisis Tylenol diselesaikan ketika tidak ada lagi kematian yang terjadi, dan otoritas penegak hukum menyimpulkan bahwa perusakan itu adalah pekerjaan seseorang yang telah membuka bungkusan, mengeluarkan dan membuka botol, menyuntikkan sianida, memasukkan kembali botol tersebut ke dalam bungkusan, dan menyegelnya kembali. Setelah itu menjadi jelas, Johnson & Johnson memperkenalkan kembali Tylenol dengan kemasan baru, dan penjualan dengan cepat pulih ke tingkat sebelum perusakan. Satu pelajaran dari episode ini adalah bahwa masalah tersebut harus diperbaiki sebelum perusahaan mulai melanjutkan aktivitas pemasaran normalnya. Baik, sekian dari saya. Terima kasih.